Duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, tema firman Tuhan hari ini yang diberikan adalah bangkit dari kegagalan. Ya, saya pengen tanya berapa banyak yang pernah gagal di sini? Ya, semua ya pernah gagal. Yang tidak pernah gagal silakan pulang. Kita semua pasti pernah gagal. Yang namanya hidup, ya kita mengalami banyak peristiwa dari kecil bahkan hingga dewasa sampai hari ini pasti banyak kegagalan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita berespon. Dalam setiap kegagalan itu, itulah yang akan menentukan. Saudara, hari ini tema yang diberikan bangkit dari kegagalan dan ayatnya terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 19 sama 20. Tapi saya pengen kita baca dari ayat yang pertama supaya kita tahu. Ya, kenapa ayat 19-20 itu ada? Seperti yang kita tahu bersama, kisah dari 2 Samuel ini adalah ketika Nabi Nathan dikirim Tuhan untuk memperingatkan Daud. Salah satu kegagalan terbesar dari Daud adalah ketika Daud jatuh dalam persinahannya dengan Batseba. Ya, jadi seperti yang dikisahkan dalam firman Tuhan, ketika itu Daud sedang berjalan-jalan di soto istana raja. Dan saat itu para prajuritnya sedang bertempur melawan Bani Amon, ya, dan waktu Daud sedang berjalan-jalan di istana rajanya, lalu dia melihat ada perempuan lagi mandi. Ya, cuma melihat awalnya. Waktu saya ke Israel, ya, kita datang ke istana Raja Daud, ya, dan saya tanya sama tour leadernya yang orang Israel. Saya tanya, ini sotohnya Daud waktu dia jalan-jalan itu dia lihat Batseba itu di mana? Terus saya tanya, kamar mandinya Batseba itu di sebelah mana? Dia bilang, wah kalau itu kita nggak bisa pastikan ya Bu. Tapi memang saudara, jadi istana Daud itu di bawah itu memang kota. Dia berterap-terap begini dan di bawah itu rumah-rumah. Jadi saya waktu itu melihat, oh memang wajar ya kalau Daud lagi berjalan-jalan lalu dia lihat di bawah ya ada kamar mandi mungkin yang terbuka saat itu ya. Batseba ya mungkin karena keadaan saat itu ya memang belum ada tutup-tutupan saudara. Tapi perhatikan ketika Daud melihat dengan mata lalu timbul keinginan di hati. Sebenarnya Daud bisa saat itu juga menepis semua keinginan itu dan berkata, enggak, saya enggak mau berbuat dosa. Tapi karena dia seorang raja. Lalu dia panggil prajuritnya, dia bilang, kamu tanya cari tahu siapa tadi yang mandi itu jam 3 sore. Ya, bodinya itu tinggi, rambutnya keriting ikal, mukanya cantik. Bapak-bapak tidak usah membayangkan. Biasa saja ya. Tidak usah terlalu berhalusinasi bapak-bapak. Lalu akhirnya yang namanya raja saudara menyuruh ya prajuritnya berangkat untuk cari tahu siapa wanita itu. Lalu dia kembali berkata membawa berita kepada Daud sudah dapat namanya Batseba. Dia itu udah nikah, dia adalah istri dari prajuritmu yang bernama Uria. Dan Uria suaminya lagi pergi perang. Lalu Daud berkata suruh dia datang ke istana. Ya, saat itu perintah raja nggak boleh ditolak. Lalu dia datang menjemput Batseba. Batseba sebagai wanita muda yang sudah punya suami. Dipanggil raja datang ke istana saudara. Ya, kalau saudara jadi Batseba, ibu-ibu mau nggak? Ibu-ibu mau nggak kalau dipanggil raja datang ke istana? Udah pasti tujuannya tidak baik. Ibu-ibu mau? Ada ibu-ibu di sini? Saya pengen tahu gitu ya. Ya pasti kalau ibu-ibu yang biasa ya maulah ya namanya raja yang panggil. Ya pasti mau. Ya tapi kalau saya enggak mau. Amin ibu-ibu. Ya biar mau raja mau siapa aja ya. Lalu akhirnya benar dari keinginan mata tumbuh ke hati dan berbuah kepada dosa. Singkat cerita ketika Daud bertemu dengan Batseba terjadilah hal-hal yang diinginkan. Jangan bilang tidak diinginkan. Kalau tidak diinginkan berarti tidak terjadi. Tapi karena diinginkan makanya terjadi. Ya, hati-hati dosa itu bekerja begini, tidak terasa.
Lalu karena sekian mungkin ya tidak diceritakan berapa kali dia bertemu, singkat cerita suaminya masih di peperangan. Perang itu kan lama ya saudara. Kayak sekarang ini Rusia sama Ukraina kan nggak selesai-selesai, udah berapa bulan nih. Ya belum selesai juga. Dan Alkitab berkata singkat cerita Batseba hamil. Lalu dia bilang kepada Daud, saya hamil. Sebagai seorang raja yang dipanuti, Daud nggak mau malu, harga dirinya jatuh. Dia mencari segala cara untuk menutupi dosa. Ya itulah iblis bekerja, dia suruh kita melakukan satu dosa, lalu dia akan paksa kita untuk melakukan dosa yang lain untuk menutupi satu dosa. Hati-hati saudara. Lalu akhirnya Daud punya akal. Satu-satunya cara suruh Uria balik lalu suruh tidur dengan istrinya. Supaya kalau Batseba hamil suaminya berpikir dialah yang menghamili. Uria disuruh pulang saudara. Tapi Uria seorang prajurit yang memiliki integritas yang sangat luar biasa. Daud bilang, Uria pulang tidur dengan istrimu. Kamu sudah kelamaan di medan perang. Tapi Uria menjawab, aku tidak akan melakukan itu raja. Sementara rekan-rekanku para prajurit mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran, aku tidak mau bersenang-senang dengan istriku. Integritasnya luar biasa. Rasa sehati, sejiwa dengan rekan-rekannya para prajurit. Daud bilang dalam hati, aku itu mau menjebak kamu, pulang. Tapi tetap Uria nggak mau. Daud berpikir begitu rupa, bagaimana cara ya supaya Uria ini mau pulang. Lalu Daud memabukkan Uria dengan minuman anggur. Dengan harapan kalau Uria mabuk dia pulang ke istrinya. Tapi dasar Uria ini memang memiliki integritas yang tinggi. Dalam keadaan mabuk pun disuruh pulang dia tidak mau pulang. Hati-hati. Tidak ada dosa yang sukses. Pasti yang disembunyikan satu saat akan terbongkar. Tinggal tunggu waktu saja. Kalau ada di antara bapak ibu yang hari ini lagi simpen dosa, tinggal tunggu waktu. Jangan merasa aman. Ya, tinggal tunggu waktu daripada engkau deg-degan, segera tinggalkan dosamu itu. Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengakui dosanya lalu meninggalkannya. Tapi terkutuklah orang yang menyembunyikan dosanya dan terus menikmatinya. Akhirnya saudara Daud kehilangan cara karena Uria gak mau pulang tidur sama istrinya. Waktu mabuk dia tidur di sotoh istana raja, dia tidur di depan pintu gerbang istananya Daud. Akhirnya Daud kebingungan. Dia menulis surat kepada kepala pasukan di medan perang. Ya, tolong kamu tempatkan Uria di dalam peperangan yang paling sengit. Ya, masih ada kursi satu di sini, di depan ada kursi kosong. Ya, kalau mau ada kursi. Saudara dia bilang, kamu tempatkan Uria di depan, barisan paling depan, di tengah pertempuran yang paling sengit. Nanti kalau musuh maju menyerang, kamu mundur, tarik mundur pasukan, biarkan Uria yang pertama kali terbunuh di dalam serangan itu. Jahat enggak saudara? Jahat luar biasa. Orang itu kalau sudah melakukan dosa, lalu mencoba menyelamatkan diri, mencoba membela harga diri, karena berbagai situasi setan sudah menyerang dia. Segala yang jahat itu pun timbul. Daud udah gak peduli lagi urusan soal bangsanya peperangan. Dia cuma pikir urusan dosa dan nama baiknya. Akhirnya surat selesai ditulis, dia suruh Uria bawa. Jadi Uria ini membawa surat kematiannya. Dia pergi lagi ke medan pertempuran membawa surat kematiannya sendiri yang ditulis oleh Raja Daud. Coba bayangkan jahatnya orang itu kalau sudah berbuat dosa. Jangan biarkan ada satu dosa dalam hatimu. Karena dosa itu akan menggerogoti semua yang baik dari dirimu. Maka engkau akan menjadi manusia yang jahat. Uria membawa surat kematiannya tanpa tahu isi surat itu. Dia gak kepo juga, diam-diam buka. Coba kalau Uria kepo.
Dia buka di tengah jalan, dia nggak jadi mati. Tapi ya dia berintegritas. Dia sampaikan kepada kepala komandannya dan perintah raja harus dituruti. Uria ditaruh di barisan paling depan. Ketika musuh menyerang, pasukan ditarik mundur. Uria mati di tengah pertempuran. Ketika Uria mati di tengah pertempuran, tersiarlah kabar bahwa Uria mati. Lalu semua orang tahu Uria mati dan istrinya sedang mengandung. Tapi gak ada satupun yang tahu kalau dia hamil dari Daud. Dan pada waktu itu kalau seorang prajurit pergi ke medan pertempuran dan mati terbunuh, lalu meninggalkan istri dalam keadaan hamil, dan dia mati, dan orang yang menikahi istrinya itu akan dianggap sebagai pahlawan. Ketika Uria dimakamkan, Daud menyuruh orang mengambil Betseba, datang ke istananya, diangkatnya menjadi istrinya. Semua orang memuji Daud, raja yang luar biasa, menikahi istri prajuritnya yang mati dan dia sedang dalam keadaan hamil. Semuanya terjadi begitu saja, tersimpan begitu rapi. Tapi mungkin Daud lupa ada satu mata yang selalu mengawasi hidup saudara dan saya. Sehebat apapun pencitraan yang engkau buat, percuma karena Tuhan tahu hidupmu dan hidupku. Engkau bisa simpan dosa dari suamimu. Engkau bisa simpan dosa dari istrimu, anak-anakmu, dari orang tuamu. Enggak ada yang tahu. Tapi saya mau ingatkan hari ini, ada mata Tuhan yang menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Untuk menuntut satu saat pertanggungjawaban terhadap hidup masing-masing. Setiap orang akan memberi pertanggungan jawab. Ketika semuanya berjalan mulus, ketika semuanya berjalan baik, lalu Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk datang kepada Daud dan membongkar semua dosanya. 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang pertama saya ceritakan saja. Tapi boleh ditayangkan ayatnya sambil saya bercerita. Jadi Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud. Dan ia datang kepada Daud dan berbicara, ia berkata kepadanya. Dia datang menemui Daud. Daud, saya punya perumpamaan, cerita, saya punya cerita. Di dalam satu kota dia bilang ada 2 orang yang satu kaya, yang satu miskin. Orang kaya ini punya banyak kambing, domba, lembu, sapi yang ada padanya. Sementara orang miskin ini cuma punya domba betina kecil yang dia rawat dengan segenap hati, dia kasih makan, dia pelihara. Sampai akhirnya anak domba itu menjadi besar bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapannya. Cuma satu dia punya, betina ini yang kecil. Lalu satu saat orang kaya ini kedatangan tamu. Tetapi orang kaya ini dia ingin saudara menyembelih satu domba, tetapi dia sayang, dia nggak mau ambil satu dari kambing domba yang dia punya yang banyak itu. Lalu dia ambil punyanya orang miskin ini, domba betina itu disembelih lalu dihidangkan kepada tamunya yang dapat kehormatan dia karena menyediakan makanan untuk tamu-tamunya. Dimasak saudara. Lalu ketika Daud mendengar itu ayat yang ke-5 coba kita baca. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, kata Daud. Itu orang jahat sekali. Dia harus dihukum mati. Lalu ayat yang ke-6 dia bilang, dan domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan. Daud bisa ngomong begitu. Lalu ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu.
Ya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul yang sudah dan akan membunuhmu. Ya, ayat yang ke-8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Isi rumahnya Saul diberikan semuanya. Bahkan istri-istri tuanmu itu sudah diberikan juga ke pangkuanmu. Dan aku Tuhan telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Tuhan bilang, engkau sudah menikmati semuanya. Dapat istri-istri yang engkau mau, silahkan. Engkau ingin perempuan Yehuda, perempuan Yerusalem, pilih boleh. Bahkan kalau kurang, Tuhan bilang, aku menambah semua berkat-berkat itu. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Daud berpikir gak ada yang tahu itu cerita. Daud pikir dia sudah menyimpan dengan aman semua itu rapat-rapat. Tapi Tuhan itu maha tahu. Ya, kenapa dikatakan dia menghina Tuhan? Zaman itu raja mau nikah berapa aja boleh, saudara. Salomo punya 1000 istri tuh. Tapi bapak-bapak jangan ngomong ya, tuh berarti boleh, sekarang ya berarti boleh juga Bu. Apa bedanya? Beda. Ya. Kalau zaman sekarang gak boleh bapak-bapak. Kenapa? Punya 1 istri aja pusing, apalagi banyak kan? Bapak-bapak bilang iya tuh, bener tuh Bu. Ya, jadi saudara, dia menghina Tuhan dengan apa? Melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia berkompromi dengan dosa dan melakukan pembunuhan yang begitu jahat. Lalu saudara, ayat yang ke-10 dikatakan di sana. Oleh sebab itu, kutuk ini saudara turun atas kehidupan Daud. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Lalu ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ayat yang ke-12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh orang Israel. Secara terang-terangan, artinya Daud akan dipermalukan. Ingat, dosa itu ada konsekuensinya. Saudara melakukan dosa, bersiaplah menanggung akibatnya. Bahkan keturunanmu juga akan mengalami kutuk itu kalau engkau tidak bertobat. Lalu ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Masih untung gak mati saudara. Karena Tuhan sudah mengampuni. Tapi upah dosa harus tetap ditanggung. Ayat yang ke-14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Anak yang dikandung Betseba, anak yang lahir dari dosa, ya itu akan mati, terkutuk oleh Tuhan. Lalu ayat yang ke-15 saudara. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Begitu Natan ngomong langsung kena tulah oleh Tuhan, anaknya sakit. Ayat yang ke-16, inilah respon Daud saudara. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah.
Daud berespon secara benar kepada Tuhan. Dia berpuasa, merendahkan diri, tidur di tanah, melakukan hari perkabungan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-17, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Daud berpuasa. Tua-tua para penasehatnya datang membujuk dia supaya dia nggak tidur di lantai. Tapi Daud nggak mau. Dia tertekan, dia depresi. Sebuah kegagalan yang sangat besar Daud alami hari itu. Bahkan yang menyakitkan Tuhan bilang anakmu akan mati. Lalu ayat yang ke-18. Baca sama-sama pada hari yang ke-7. Nggak lama, langsung hari yang ke-7. Matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup saja, kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak mau menghiraukan perkataan kita. Bagaimana ya kalau kita mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia akan mencelakakan diri. Jangan-jangan Daud pasti bunuh diri. Orang anak itu masih hidup aja, dia sudah tidak mau makan. Kita ngomongin dia nggak mau dengar, apalagi kalau kita kasih tahu anak itu udah mati. Pasti dia akan bunuh diri, mereka berkata begitu. Lalu ayat 19, waktu mereka sedang berbisik-bisik tentang anak itu sudah mati, Daud melihat mereka. Lalu ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, ya sudah, ya belum ini ya, masih ayat yang ke-19. Ayat 19, lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Yang luar biasa ayat 20 saudara. Ketika Daud mendengar anak itu mati, dia nggak bunuh diri ternyata. Alkitab berkata, lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Mengapa Daud berespon secara luar biasa? Padahal para pegawainya sudah takut. Kalau kita kasih tahu, ini pasti dia bunuh diri. Karena betapa sedihnya. Perhatikan saudara, apa yang akan menentukan sikapmu ketika engkau menghadapi kegagalan atau tekanan. Engkau mau bangkit atau tidak, itu tergantung respon. Saat engkau mengalami murka penghukuman Tuhan karena kegagalan yang engkau lakukan atau dosa, saya mau berkata, jangan cari manusia. Jangan berusaha membenarkan diri. Mari kita lihat apa yang Daud lakukan. Daud langsung bertobat, merendahkan diri, berpuasa selama 7 hari. Dia memohon, siapa tahu Tuhan akan mengampuni dan anak itu bisa dapat kesempatan hidup. Tapi ternyata kutuk itu sudah berbuah. Anak itu tetap mati. Saya yakin di dalam penantian 7 hari Daud berkabung. Dia tidur di lantai, dia berpuasa. Dia pasti mengalami sesuatu dengan Tuhan. Dia mendengar perkataan-perkataan Tuhan ketika dia tertekan. Makanya Daud bisa menulis Mazmur. Hanya dekat Allah saja aku bisa tenang. Saat seseorang ada dalam kegagalan, hidupnya itu pasti tertekan. Waktu kita melakukan sebuah kesalahan dan menanggung akibatnya, pasti kita semua berespon saudara. Ketika saya mengalami kegagalan dalam hidup saya dulu. Saya belum kenal Tuhan Yesus waktu itu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya bersyukur. Saya berlutut bersujud mencari Tuhan. Saya cuma bilang begini, Tuhan, aku tidak mengenal Engkau. Siapa Engkau yang menciptakan aku? Saat ini aku merasa hidupku hancur. Aku sudah gagal dengan semua-muanya. Aku cuma mau datang di kaki-Mu.
Tuhan yang menciptakan aku, siapapun namamu itu. Lihat, saya mau berserah kepadamu. Dan hal itu dianggap Tuhan sebagai tindakan iman. Saudara, semua orang pasti pernah jatuh. Semua kita pasti pernah gagal. Tetapi jangan terpuruk di dalam kegagalanmu. Bangkit dan cari Tuhan. Waktu Daud mendengar anak itu sudah mati, Alkitab berkata ayat yang ke-20 tadi, dia bangun dari lantai, berarti selama 7 hari dia tidur di lantai terus, saudara. Tetapi ketika dia dengar anak itu mati, dia bangun dari lantai, dia mandi, lalu dia cuci muka berurap, lalu dia tukar pakaian, lalu dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang ada dalam keadaan gagal? Mungkin engkau gagal di dalam bisnismu. Engkau gagal dalam rumah tanggamu. Mungkin engkau gagal di dalam kehidupanmu hari ini. Yang perlu engkau lakukan adalah bangkit. Datang ke dalam hadirat Tuhan. Bersujud kepadanya. Makanya saya selalu mengajarkan, jangan cari pendeta, jangan cari orang yang engkau rasa hebat, jangan taruh harapanmu kepada manusia, berlutut cari Tuhan. Apa yang membuat Daud bisa bangkit dari kegagalannya? Kita gagal, bukan berarti rencana Tuhan juga gagal. Kita gagal dalam satu hal, Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi ayo bangkit lagi, berserah lagi kepadanya. Kenapa saudara? Karena Tuhan tidak pernah menghitung berapa banyak kali engkau gagal. Dia tidak pernah menghitung berapa banyak kali kita bikin dosa. Tapi Tuhan selalu menunggu kapan kita mau kembali untuk datang tersungkur di kakinya. Dan berkata, ini hidupku Tuhan. Cuma itu yang Tuhan tunggu. Hari ini apapun kegagalan yang pernah kita buat, bangkit saudara. Sebab rencana Tuhan itu masih berlaku bagi hidup saudara dan saya. Asal kita mau bertobat. Apa yang Daud lakukan? Bertobat. Dia berpuasa. Dia mencari Tuhan. Dia tidur di lantai mengadakan hari perkabungan. Karena dia tahu dia sudah bersalah. Semua kita pernah salah. Tapi ingat, respon kita itu yang akan Tuhan lihat. Saya berdoa supaya kita semua saudara mengalami janji Tuhan. Supaya kita semua mengalami apa yang Tuhan sudah rencanakan di hidup kita. Jangan biarkan rencana Tuhan batal hanya karena satu kesalahan atau kegagalan dalam hidup kita. Ingat, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Tapi Tuhan akan memberikan pada kita hari depan yang penuh harapan. Saya undang para imam musik untuk maju ke depan. Mari kita belajar sore ini saudara. Dari kehidupan Daud, kita mau percaya bahwa kegagalan kita itu adalah sebuah pembelajaran. Kita tahu sejarahnya ketika Musa disuruh oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kita semua sudah belajar. Awal mula dari Israel itu adalah Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, lalu Yakub memiliki anak yang disebut 12 suku Israel. Kemudian ketika satu orang anaknya dibuang yaitu Yusuf, terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Yusuf berada di Mesir karena dibuang oleh saudara-saudaranya. Lalu akhirnya Yusuf membawa semua keluarganya datang ke Mesir, dia menolong mereka. Di Mesir, Israel dari 12 suku berkembang biak menjadi bangsa yang besar. Bahkan mereka diberkati Tuhan. Orang Mesir pun iri hati. Lalu akhirnya mereka disuruh kerja paksa, diperbudak, diperhamba. Di tengah keadaan yang tidak enak itu Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa ini keluar. Karena Tuhan mendengar teriakan mereka ketika mereka berseru. Lalu mereka dibawa saudara, penuh dengan sungut-sungut, bangsa ini memberontak, mereka berdosa. Akhirnya Tuhan pun menyatakan diri lewat berbagai-bagai cara kepada bangsa ini. Ya, lewat api Tuhan menyatakan diri, lewat gemuruh, lewat semak yang menyala, lewat
suara yang menggelegar ya lewat sangkakala. Tetapi ketika Tuhan menyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang menakutkan ini, bangsa ini menjadi sangat ketakutan. Mereka memilih biar aja Musa yang pergi karena kami takut. Bukan cuma mereka yang takut, Musa pun ketakutan. Sehingga ketika itu ayat ini bahkan berkata ya bahkan ya sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Gambaran tentang Allah di perjanjian lama adalah sosok yang begitu menakutkan. Ketika dia hadir dalam kekudusan, tidak ada orang boleh mendekat. Bahkan semua yang tidak kudus mati disambar di hadapannya. Tetapi di zaman perjanjian baru, ketika Tuhan akhirnya memperbarui, dia datang dalam rupa manusia yaitu Yesus. Dia datang membawa kasih karunia. Kita tidak lagi datang kepada api yang menghanguskan. Kita tidak lagi datang kepada ya gemuruh yang bisa membunuh kita kapanpun. Tetapi kita datang, di sini dikatakan saudara, ya kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah ya pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Hari ini kita beribadah, kita datang di dalam nama Yesus, bukan lagi kepada api yang menyala yang membuat orang Israel menjadi takut. Hari ini kita semua bisa melayani Tuhan, tetapi ingat, bukan berarti karena Kristus datang membawa kasih karunia sehingga kita juga bebas hidup semau-maunya kita. Kalau kita membaca di sana dikatakan tanggung jawab yang berat. Justru karena Tuhan datang membawa kasih karunia, kita harus sungguh-sungguh menghormati itu. Ada sebuah tanggung jawab yang berat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita hidup di dunia ini. Kalau zaman dulu saudara, orang itu habis bersinah dia nggak berani melayani. Ya, mereka nggak berani. Kenapa? Bisa mati langsung terbakar dalam kekudusan Tuhan. Kalau sekarang orang habis bersinah, dia homoseksual, dia mau ngapain, dia bisa naik turun mimbar. Ya, kenapa? Karena Allah bukan lagi api yang menghanguskan. Kita ada di zaman kasih karunia. Tetapi jangan lupa ada sebuah tanggung jawab yang berat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kristus telah mati bagi kita. Karena itu, mari kita menghormati kasih karunia Allah. Ya, bahkan ada banyak bapak-bapak yang berselingkuh datang saudara, dan dia bilang sama istrinya, buktinya saya berselingkuh, usaha saya tetap diberkati. Buktinya saya aman-aman aja tuh, Tuhan tidak menghukum saya nggak mati kecelakaan, saya nggak begini-begini. Memang saudara, bahkan kita melihat orang-orang yang hidup di dalam dosa hari-hari ini seolah-olah aman hidup mereka, seolah-olah nyaman hidup mereka. Tapi hati-hati, firman Tuhan berkata, jangan bermain-main dengan kasih karunia. Ada sebuah tanggung jawab yang berat yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini dikatakan saudara, ya, ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang berfirman, menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Kita gak langsung dihukum sekarang, kita gak langsung mati sekarang. Kita hidup dalam dosa, kita jatuh bangun, rasanya kita aman saudara. Tapi firman ini berkata, jagalah jangan sampai engkau menolak ya Dia yang menyampaikan firman, Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, ya tidak luput dari penghukuman, apalagi kita berpaling dari Allah Bapa yang ada di sorga.
Hari ini kita semua mendengarkan firman Tuhan. Tapi banyak orang yang hanya mendengar dan mereka tidak mau melakukan. Itu artinya engkau menolak firman Tuhan. Bagaimana respon kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Itu yang Tuhan lihat. Jangan sampai kita menolak firman Tuhan, saudara. Ketika engkau mendengarkan firman, ketika engkau membaca firman, mari kita sungguh-sungguh mau berusaha untuk melakukan. Mari kita sungguh-sungguh untuk berusaha berkata, yes Tuhan, aku mau melakukan firman ini. Karena goal dari seorang Kristen itu adalah bukan ketika engkau rajin masuk gereja, bukan ketika engkau melayani di atas mimbar, bukan itu goal dari kekristenan. Apa goal dari kekristenan? Waktu hidupmu berubah karena engkau melakukan firman. Kita melompat-lompat juga nyanyi di gereja, kalau hidupmu gak berubah percuma, saudara. Kalau kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini di sana. Ibrani 12 ayat yang ke-1. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat ini berkata, di sekeliling kita ini kita memiliki banyak saksi, bagaikan awan saksi hidup kita. Mungkin saudara bertanya, siapa saksi kita, Bu? Yang pertama, mata Tuhan. Karena Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, untuk memberikan kepada mereka hukuman atau imbalan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Belum sekarang, ya, kita masih dicatat semua pelanggaran kita. Yang pertama saksi kita adalah mata Tuhan. Yang kedua saksi kita siapa? Yang kelihatanlah manusia. Kita memiliki saksi yaitu manusia. Di dalam rumah istri saksimu itu suami. Ya, suami saksimu itu istri, anak-anak. Keluar dari rumah ada tetangga yang menjadi saksi kita. Di gereja ada jemaat yang menjadi saksi kita. Kita semua saling bersaksi tentang hidup kita masing-masing. Makanya ada yang bilang, itu ya Bu, bolak-balik rajin ke gereja. Tapi kelakuannya suka nipu, suka nyolong. Nah ini karena ada saksi. Yang berikutnya saksi yang tidak terlihat itu ada malaikat. Yang seperti awan mengelilingi kita. Yang berikutnya yang tidak kalah saksi hidup kita itu siapa? Setan. Setan bisa lihat kita walaupun kita tidak bisa lihat setan. Saya kemarin di Jakarta, saudara, ada satu orang, dia itu telepon saya, Bu, saya nggak tahu. Jadi dia itu tadinya kena COVID, lalu koma. Waktu dia koma, dia bilang dia seperti orang tenggelam gitu ya, tidak bisa bernapas. Lalu dia mendengar ada suara yang berkata, ada sosok laki-laki yang muncul dan seluruh tubuhnya itu bersinar. Dan saya bilang dia itu Tuhan. Lalu dia bilang sosok itu datang, Tuhan berkata, belum saatnya kamu ada di sini. Kamu harus pergi dari sini dan kamu harus hidup. Lalu seperti dia di dalam air yang tenggelam itu, Tuhan mendorong dia dari dalam air itu, lalu dia seperti keluar dari dalam air itu dan akhirnya dia bisa bernapas. Karena waktu itu dia di ruang ICU, sudah dipasangin ventilator, dia koma. Akhirnya dia bisa bernapas, hari itu dia sadar. Ketika dia sadar, saudara, dia keluar rumah sakit, dia telepon saya. Bu, saya sekarang kok aneh ya, kenapa? Saya sekarang bisa lihat setan. Jadi saya tidak nyaman sekali, Ibu. Saya pergi ke rumah sakit. Dia bilang itu kayak pasar isinya setan tok. Mulai dari setan anak-anak sampai setan yang perempuan gendong bayi. Ada tangan yang berjalan, ada kepala tanpa badan. Aduh, saya benar-benar terganggu, Ibu. Saya tidak mau melihat-lihat yang seperti itu.
Saya bilang, ya iya nanti coba ya kalau kita ada waktu kita ketemu. Karena dia tinggal di luar kota, nanti kita berdoa. Minta Tuhan tutup itu. Ya, tapi dia bilang, tapi saya bisa lihat Bu, kalau ada orang dia punya ilmu, ilmunya itu mengikuti dia itu digendong oleh satu makhluk, saya bisa lihat. Saya bilang sebenarnya sih kalau kamu berani ya pakai aja itu untuk pelayanan, doa pelepasan. Karena dia bisa lihat ada satu pria jalan, dia bilang ya itu di kakinya itu diganduli sama makhluk yang separuh badannya wanita tapi separuhnya itu berbentuk kodok. Ya, jadi saya bilang ya kalau kodok itu bicara tentang roh persinahan. Dia bisa melihat ini orang terang, ini orang gelap, ini abu-abu, dia bisa lihat. Saya bilang kalau kamu nyaman sebenarnya kamu bisa langsung datangi orangnya dan bilang ya bertobat. Lalu akhirnya dia doakan orang yang diganduli makhluk itu. Dia bilang saya berdoa Bu buat dia, saya doakan dalam nama Yesus. Tadinya makhluk itu gak mau pergi, tapi saya usir dalam nama Yesus. Sebenarnya bagus juga ya kalau ada yang begini. Nanti biar kita ajak datang sini dia bisa lihat mana-mana yang diganduli setan-setan. Siapa yang diganduli kodok, ada yang diganduli kelelawar, biar bisa tahu ya. Terutama ibu-ibu, bawa suamimu ya biar dia bisa lihat. Pasti suami-suami langsung takut itu. Ya, sebenarnya saudara, nah di alam roh itu begitu. Dia tanya kepada saya, Bu, memang benar ya, ada ya dunia roh-roh begitu. Saya bilang ada, Alkitab pun bilang ada. Kenapa Alkitab mengingatkan kita bahwa ada setan, ada roh-roh jahat di udara? Dia bilang, saya pergi ke Curug ya, air terjun dengan suami saya, tapi itu setannya beda Bu, di bawah pohon, bentuknya makhluk, tapi ada tanduk gitu di kepalanya. Kalau itu beda lagi, itu namanya roh teritorial, penguasa setempat. Ada yang begitu. Mereka bisa menyerang manusia, bisa yang buka celah. Ya, tetapi setan-setan yang mengikuti itu kalau orang hidup dalam kenajisan, ada yang ikuti saudara. Nggak usah gini-gini. Ya, saudara yang suka selingkuh itu ada yang ikutin. Ya, makanya engkau sering sakit kepala, puyeng, pusing, ya. Karena memang ada setan. Bahkan sekarang banyak perselingkuhan itu, banyak wanita-wanita pelakor di luar sana pakai ilmu. Mereka datang ke dukun, minta supaya kalau ada bapak-bapak kaya yang lihat bisa tertarik kepada dia. Makanya bapak-bapak harus banyak berdoa. Ya. Amin bapak-bapak. Ada orang di sini? Bapak-bapak ada amin? Yang kenceng amin ya. Ya, banyak berdoa. Kenapa? Karena di luar sana setan pun bekerja luar biasa. Karena setan tahu waktunya sudah sangat singkat. Saya melayani banyak saudara. Bahkan tidak sedikit yang berujung pada bunuh diri. Dosa demi dosa itu mendatangkan maut. Ya, tetapi ayat ini berkata, karena kita memiliki banyak saksi. Saya bilang kepada orang itu, di dunia nyatanya alam roh, ya memang seperti itu. Ngeri nggak saudara? Dia bilang di mana-mana tuh setan. Iya Bu, benar, di mana-mana tuh setan Bu. Ya memang sebenarnya di dalam dunia roh seperti itu, tapi kan kita nggak lihat. Saudara kan nggak lihat. Di mana makanya kenapa kita nih kalau pergi ke hutan, pergi kemana perlu berdoa. Ya memang ada roh-roh penunggu, ada roh-roh teritorial. Tapi itu ya setan-setan yang mengikuti itu ada saudara. Bahkan yang dia bilang banyak Bu yang diganduli Bu. Saya lihat orang tuh jalan diganduli di tangannya, di kaki. Ada yang di punggungnya nempel. Makanya hati-hati saudara, jangan engkau pikir engkau bikin dosa itu biasa. Ya, itu ada roh yang menunggangi hidupmu. Yang tiap hari marah-marah, nah itu ada setan itu menunggangi. Nggak usah angkat tangan. Bertobat saja. Ya, ada saudara. Tapi akhirnya dia bilang, saya tidak mau seperti ini Bu. Bisakah ibu mendoakan saya? Akhirnya beberapa waktu lalu saya mendoakan dia. Dan beberapa hari yang lalu saya tanya, gimana masih lihat-lihat nggak? Puji Tuhan Bu, udah tidak. Lega saya Bu.
Karena kadang kaget, dia bilang lagi diam-diam muncul ting. Dia bilang saya tidak takut Bu, karena saya percaya roh saya lebih besar. Cuma kaget-kaget aja. Tiba-tiba anak kecil muncul, tiba-tiba kepala tanpa badan muncul. Jadi tidak enak mengganggu. Tapi akhirnya kita berdoa, puji Tuhan Roh Kudus akhirnya kembali ya menutupi matanya. Dan akhirnya dia sekarang sudah terbebas, nggak bisa lihat-lihat lagi. Tapi ayat ini berkata di sekeliling kita tuh banyak saksi. Jadi saudara di gereja mau nyanyi, mau angkat tangan, tapi ketika engkau di luar sana berbuat dosa, setan lihat hidupmu. Setan bilang tuh kalau hari Minggu, ya pelayanan di gereja, nyanyi, padahal di belakang. Tapi kita orang nggak tahu, tapi setan tahu. Makanya ayat ini bilang, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita semua ada di dalam gelanggang pertandingan. Tetapi ada hal-hal yang akan menghalangi kita bertanding dengan tekun sampai pada garis akhir. Itu apa? Beban dan dosa. Kita ini sudah datang kepada gunung kudusnya Tuhan. Kita sudah datang di kota kudusnya Allah. Yerusalem, Sion, kota kudus Allah. Kita sudah datang kepada darah pemercikan perjanjian baru, yaitu darah Yesus. Tetapi ingat saudara, jagalah kata firman Tuhan. Jagalah, memang kita sudah tidak datang pada api yang langsung membunuh kita ketika kita berdosa. Tapi justru karena itu, jaga baik-baik. Jangan sampai ada di antara kamu, firman ini berkata, yang menolak Dia yang berfirman. Waktu engkau mendengarkan firman, tangkap firman Tuhan. Karena goal dari kekristenan kita adalah ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Engkau mendengarkan firman, engkau pulang hidupmu berubah. Setan takut dengan kita. Kenapa? Karena ada perubahan. Ya, ada hidup yang diubahkan. Ada kekudusan Tuhan. Kita menyembah Allah yang kudus. Karena itu kita juga harus kudus. Jangan sampai kita menyembah Tuhan yang kudus, tapi hidup kita dipermainkan sama setan. Saya takutnya nanti kalau dilihat bukan cuma diganduli di kaki, di tangan, di kepala, semua ada setannya. Nah, ini kan bahaya saudara. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kuasa dan niat dari hati. Aku mau menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar. Saya mau menjadi pelaku firman. Dikatakan di sana ya, jaga supaya kita ini jangan menolak Dia Tuhan yang sudah berfirman. Apalagi jika kita berpaling dari Allah yang berfirman, berbicara dari sorga bagi kita. Rasanya sepele kalau orang itu tidak melakukan firman, bagi kita itu sepele. Tetapi di hadapan Tuhan itu sama dengan engkau menolak Tuhan. Firman Tuhan berkata orang yang hanya mendengarkan firman dan tidak melakukan, dia itu seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya di depan kaca, lalu dia pergi dan dia lupa bagaimana wajahnya. Orang yang seperti ini itu bukan cuma menipu orang lain, tapi dia menipu dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang bisa menipu diri? Enggak mungkin kita bisa tipu diri kita. Diri kita lah yang paling tahu. Jadi dengan kata lain, kalau orang menipu dirinya sendiri, itu kebangetan di atasnya kebangetan. Saudara, mari kita sadari bahwa ada banyak saksi di sekeliling kita hari-hari ini. Mari di waktu-waktu yang mendekat, di waktu-waktu di hari-hari Tuhan yang mendekat, kita ini semakin giat. Kita sudah melampaui masa-masa sulit di mana goncangan demi goncangan terjadi. Masa pandemi 2 tahun itu adalah goncangan yang cukup berat bagi kita. Kematian di depan mata. Jangan sampai itu semua sudah berlalu dan hidup kita belum berubah-berubah juga. Ayat ini berkata, waktu itu, ayat 26, suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga,
Ungkapan satu kali lagi itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kita ini sedang dipersiapkan menjadi umat yang tidak tergoncangkan. Dan setiap goncangan Tuhan akan izinkan terjadi. Untuk apa? Membuktikan kemurnian iman kita. Kita bersyukur saudara, kita melewati masa pandemi, kita masih hidup, kita masih sehat, tidak kurang suatu apapun. Tetapi jangan engkau sia-siakan anugerah itu. Bahkan banyak di antara kita juga yang diizinkan kena COVID. Ya, kami sekeluarga bintang 3 COVID. Semua varian rasa saudara. Saya sampai bertanya sama Tuhan waktu itu, Tuhan kenapa kena lagi? Iya, karena ini varian baru. Biar kamu bisa bersaksi. Karena waktu itu orang semua kan ketakutan. Dari awal pandemi itu terjadi, ketika semua ketakutan, saya cuma berdoa. Kalau Tuhan mau izinkan saya rasa untuk bisa bersaksi kepada jemaat, nggak apa-apa Tuhan, saya siap. Habis itu kami kena saudara bulan November. Bulan tahun berikutnya yang Delta kami kena lagi. Dan waktu itu suami saya benar-benar hampir lewat. Ya. Saya bertanya, Tuhan kenapa ini kena lagi? Karena ini varian baru. Supaya kamu bisa bersaksi. Dan ternyata memang kesaksian kita waktu kita sakit itu tidak ada obat, tidak ada rumah sakit. Kami mengangkat perjamuan kudus, darah Yesus, dan kami disembuhkan. Ya, malam itu saya sudah sesak napas. Ya, iblis datang mengintimidasi. Pendeta banyak yang mati. Sebentar lagi kamu sesak napas, udah gak bisa napas, dibawa ke rumah sakit. Nanti kamu pasang ventilator, malamnya mati. Saya cuma berkata, kalau belum waktunya saya mati, tidak ada yang bisa mencabut nyawa saya termasuk COVID. Tidak bisa. Karena mati hidupku bukan di tangan COVID, tapi di tangan Tuhan. Amin. Dan kalau belum waktunya saya mati, maka saya tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya saya mati, maka saya Tuhan menyerahkan nyawa saya ke dalam tangan-Mu. Tapi akhirnya kami sembuh. Malam itu ketika saya habis perjamuan, saya muntah saudara, dan itu riak semua keluar. Besoknya saya sembuh. Dan ternyata banyak jemaat Mesbah Doa yang melakukan hal yang sama ketika saya bersaksi, dan mereka disembuhkan. Ya, kita punya Tuhan yang pegang kendali. Kita melewati masa goncangan yang berat. Dan Tuhan bilang, satu kali lagi Dia akan menggoncang. Bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Dulu banyak orang yang berkata, para peneliti itu bilang, ya ini bumi diprediksi akan hancur. Jadi para orang pintar mulai mencari tempat tinggal baru. Salah satunya di bulan. Diselidiki, bulan bisa hidup enggak? Oh bisa, ada nitrogennya. Akhirnya mereka mulai nanam. Tomat bisa berbuah di bulan. Lalu mereka itu mencoba mengembangkan kehidupan di sana. Kenapa saudara? Tujuannya adalah supaya kalau bumi ini hancur, ya rame-rame manusia bisa pindah ke bulan, cari planet baru. Ya, dan akhirnya dicarilah pasangan-pasangan muda waktu itu yang mau untuk dikirim ke bulan. Pasangan muda ya, tapi syaratnya cuma tiket berangkat, tidak ada tiket pulang. Kalau mau daftar silahkan. Ya, dengan tujuan mereka mau mencoba manusia itu bisa hidup nggak di sana. Ya, karena mereka bilang kalau bumi ini hancur, ya kan bulan tidak hancur. Padahal firman Tuhan bilang semua akan hancur secara demikian. Tata surya, semua planet-planet itu akan hancur. Saya juga bingung kalau akhirnya benar manusia bisa hidup di bulan, tinggal di sana. Ya, nanti doa Bapa kami dirubah ya. Datanglah kerajaanmu di bulan seperti di surga. Bukan di bumi. Tapi saudara, ya ternyata manusia tidak cukup pinter. Ya, mereka mencari kehidupan yang lain. Akan digoncang, bukan hanya bumi tetapi langit juga kata firman Tuhan. Berarti semua yang ada di langit juga tergoncang. Nah, ini dilakukan Tuhan supaya apa? Tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Nah, firman ini berkata, kalau kita lihat ayat yang ke-28, baca sama-sama.
Ibrani 12 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata di sana, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah apa? Kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut apa? Cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Memang dia tidak menghanguskan sekarang, tapi satu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab atas hidup kita di bumi ini. Karena itu kita sekarang, puji Tuhan, haleluya, 12 kali dikatakan memang dunia ini akan digoncang. Tetapi saudara dan saya, kita menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dari itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadah kepada Allah kita menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apa itu ibadah yang sejati? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Mari hari-hari ini, mau saudara di rumah, saudara di tempat pekerjaan, bilang, Tuhan, aku mau beribadah kepadamu dengan cara yang berkenan. Aku mau menghormati dan takut akan Engkau. Caranya bagaimana? Mempersembahkan tubuhku yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan terus berubah, saudara. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai engkau keluar dari kerajaan yang tidak tergoncang. Hanya orang-orang yang mempersembahkan hidup dan tubuhnya kepada Tuhan dengan cara yang benar, merekalah yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Keadaan ke depan semakin tidak menentu. Tapi firman berjanji, kita orang-orang yang dikuduskan Tuhan, orang-orang yang rohnya disempurnakan, tadi dikatakan di atas. Kita orang-orang yang telah dikumpulkan oleh Tuhan. Kita berada di dalam satu kerajaan yang tidak tergoncang. Karena itu sekalipun dunia ini berlalu, kita tidak perlu takut. Ada jaminan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Bapa kita yang memberikan kita janji ya dan amin, dan Dia tidak pernah berubah. Saya undang para imam musik maju ke depan.